soal pejantan tangguh. Apa sih pejantan tangguh? Jadi pejantan tangguh ini adalah domba pejantan tangguh milik Young Farmer Farm. Yang mana cara menentukan kesehatan domba adalah dilihat dari selain domba yang sehat, apalagi sih sebagai ciri-ciri pejantan tangguh? Tentunya dari proporsional tubuhnya. Makanya kita harus mengukur nih. Nah, sekarang Babang Tuil mau ngajak keliling buat ngelihat anakan-anakan pejantan tangguhnya YFF. Melihat si pejantan ini dia kuat gitu mengawini banyak betina. Uniknya untuk domba Garut sendiri bisa mengawini sampai Halo Sobat Kandang, balik lagi bersama saya, Babang Tuil. Nah Sobat Kandang, hari ini Babang Tuil mau ngajak Sobat Kandang buat berkeliling melihat pejantan tangguh. Nah, penasaran kan pejantan tangguh itu apa sih? Apa bedanya sama pejantan biasa? Oke, nanti Babang Tuil bakal spill pejantan tangguh milik YFF. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Young Farmer Farm ke Sobat Kandang lainnya. Udah gak sabar bukan? Yuk ikutin Babang Tuil, let's go! Nah Sob, di awal kan Babang Tuil udah spill nih soal pejantan tangguh. Apa sih pejantan tangguh? Jadi pejantan tangguh ini adalah domba jantan yang siap kawin nih Sob. Yang mana ini pastinya merupakan domba-domba terbaik. Bahkan biasanya domba-domba pejantan tangguh ini adalah mantan juara kontes atau mantan juara tangkas. Jadi memang tentunya kualitas yang nantinya dihasilkan pasti terbaik juga. Makanya kenapa pejantan-pejantan tangguh Young Farmer Farm itu pasti dikawinkan dengan bibit-bibit cantik juga agar menghasilkan anakan-anakan yang terbaik juga nih Sob. Jadi sebelum dikawinkan tentunya kita selalu menyeleksi nih baik untuk pejantan maupun bibitnya nih Sob. Nah Sob, terus gimana sih cara menentukan pejantan tangguh? Yang tentunya paling pertama adalah melihat kesehatannya. Nah ini adalah Garuda, salah satu pejantan tangguh milik Young Farmer Farm. Yang mana cara menentukan kesehatan domba adalah dilihat dari fisik dan juga tingkah lakunya. Pertama dari kelincahannya, terus juga terlihat segar. Bisa dilihat ya Garuda ini terlihat sangat sehat gitu ya, segar dia, terus juga dia bergerak-bergerak aktif gitu. Nah ini salah satu ciri domba yang sehat, karena kalau misalnya dombanya murung terus diam apalagi di pojokan itu kemungkinan ada penyakit, harus segera ditangani. Terus juga dari bulu kita harus melihat nih, bulunya itu harus halus kalau untuk domba yang sehat. Maksudnya bulunya halus gimana sih? Ketika kita pegang teksturnya halus, terus juga tidak merinding, tidak berdiri-berdiri jingkrak-jingkrak gitu. Nah itu adalah salah satu ciri domba yang sehat. Terus juga dari matanya nih, matanya harus cerah bersinar, karena kalau misalnya domba yang sakit pasti matanya dia ada beleknya atau bahkan berwarna merah, bahkan kalau yang lebih parah lagi sampai putih atau abu. Nah itu juga harus segera ditangani. Terus kita lihat dari bokongnya gitu ya, dari anus dan juga tempat keluarnya feses, yang mana memang di situ harus bersih. Kalau misalnya bersih berarti dia sehat, karena kalau sakit itu biasanya kotor, banyak feses yang menempel atau mencret dan diare.
Terus juga bisa kita lihat dari hidungnya nih, cerminan hidungnya itu harus lembab. Jadi seperti ada basah-basahnya. Tapi sobat kandang harus bisa membedakan antara cermin hidung yang lembab karena sehat atau basah karena meler gitu, karena flu. Nah, kalau misalnya yang meler karena flu biasanya itu ada bekas-bekas ingusnya gitu. Sementara kalau misalnya yang dia sehat itu hanya lembab saja cerminannya. Nah, terus juga bisa dilihat dari kelengkapan organ tubuhnya seperti buah zakarnya harus lengkap karena ini merupakan pejantan ya. Terus juga dari keaktifan dia ketika diberi makan. Kalau misalnya domba ini sehat, pasti saat jam makan dia langsung makan gitu, tidak murung, tidak diam. Berhubungan dengan yang tadi pertama ya, segar dan juga lincah. Gitu sob. Sob, selain domba yang sehat, apalagi sih sebagai ciri-ciri pejantan tangguh? Tentunya dari proporsional tubuhnya. Makanya kita harus mengukur nih, bukan hanya melihat saja. Sekarang kita akan mengukur dulu nih yang si Garuda. Yang mana pertama, faktor-faktor yang harus dilihat adalah panjang badan. Panjang badan itu dari pundak tertinggi nih sampai ke pangkal ekor. Si Garuda ini panjangnya adalah 70 cm gitu. Nah, ini termasuk domba yang bagus karena dia panjang tubuhnya. Terus tinggi badan. Tinggi badan itu diukur dari tanah sampai ke pundak yang tertinggi. Untuk Garuda sendiri tingginya 80 cm. Ini termasuk yang tinggi nih sob, domba Garuda ini. Selanjutnya adalah lingkar dada. Lingkar dada itu diukur melingkar gitu ya, di belakang ketiak sampai ke pangkal punduk yang tertinggi. Nah, untuk si Garuda ini lingkar dadanya adalah 100 cm, termasuk yang lebar gitu ya, yang lingkar dadanya lebar. Nah, terus yang terakhir adalah lebar dada. Lebar dada itu dari tulang samping sampai ke samping lainnya gitu ya. Bisa dilihat di bawah sini. Yang mana itu untuk si Garuda sendiri lebar dadanya adalah 20 cm, termasuk yang lebar juga nih sob. Nah, itu dia beberapa trik mengukur proporsional tubuh. Oke, selanjutnya kita ukur Patriot nih. Si Patriot sendiri panjang badannya itu 70 cm, termasuk yang panjang juga nih sob. Dan tinggi badannya 75 cm, termasuk domba yang tinggi. Serta lingkar dadanya itu 110 cm, sangat besar ya untuk lingkar dada. Dan lebar dadanya adalah 30 cm, termasuk yang bidang gitu ya, yang lebar. Nah, itu tadi ukuran tubuh Patriot yang merupakan ukuran proporsional sebagai pejantan tangguh nih sob. Oke nih sob, setelah tadi kita bahas soal melihat kesehatan, terus juga mengukur atau proporsional tubuhnya, sekarang kita juga harus mengecek spek gitu ya sebagai pejantan tangguh. Apa aja? Mari kita bahas satu-satu. Pertama, kalau misalnya sobat kandang memilih pejantan tangguh, salah satu jenis pejantan tangguh adalah domba Garut. Nah, untuk memilih domba Garut harus yang murni nih, bukan hasil silangan. Domba Garut yang murni itu seperti biasa nih, ciri-cirinya dari mulai telinga yang rumpung atau nggak daun iris, dan juga ekor yang nggak buntut berit atau nggak buntut bagong. Itu simpelnya nih sob. Terus yang kedua, kita harus melihat si pejantan ini dia kuat gitu, mengawini banyak betina. Uniknya untuk domba Garut sendiri bisa mengawini sampai 10 betina, bahkan lebih nih kalau misalnya memang dombanya kuat gitu. Nah, ini sangat efektif sekali ya, satu ekor jantan bisa membuahi atau mengawini sampai 10 ekor betina. Dan yang ketiga, memiliki stamina dan libido tinggi. Tentunya ini maksudnya apa sih? Jadi ketika kawin dia terus ingin kawin gitu, walaupun dalam sehari gitu berapa kali kawin. Kalau ada betina dia kawin, wah itu staminanya bagus dan juga libidonya tinggi. Tentunya harus disesuaikan dengan pakan dan asupan nutrisinya ya sob. Terus selanjutnya dari keturunan-keturunannya nih, spermanya yang bagus tentunya. Kalau misalnya spermanya bagus, itu bisa dilihat dari hasil keturunannya juga. Ketika dia dikawinkan dengan bibit yang cantik, itu bisa menurunkan genetik yang bagus juga dari dianya nih, bisa dilihat dari keturunan-keturunannya. Dan dari
kekuatan kaki. Ya, kekuatan kaki ini penting karena ketika mengawini pasti dia akan menaiki domba betina. Jadi harus kakinya kuat dan kokoh tentunya. Selanjutnya, kalau bisa gitu ya, si pejantan ini harus hasil atau pensiunan dari seni ketangkasan domba Garut atau pernah juara kontes, karena itu seperti sudah ada legalitasnya gitu, sertifikasinya bahwa memang domba ini domba tangguh, domba bagus gitu sob. Nah itu tadi beberapa spek memilih pejantan tangguh. Nah sekarang Babang Tuil mau ngajak keliling buat ngelihat anakan-anakan pejantan tangguhnya YFF. Utamanya si Patriot, karena si Patriot ini udah beberapa kali siklus kawin, jadi banyak banget nih anaknya. Dan kalau si Garuda itu baru datang, jadi baru dikawinkan. Nah, beberapa betinanya sudah hamil, tapi belum ada yang melahirkan. Nanti kita sama-sama lihat gimana sih hasil anakan Patriot, dan nanti di next konten mungkin ya kita bisa ngelihat hasil anakan dari Garuda. Untuk anak dari pejantan tangguh sendiri biasanya lahirannya itu lebih dari 1, bisa 2, 3, bahkan terakhir yang Farmer Farm ada yang melahirkan sampai 4 nih, 1 kali kelahiran. Nah gitu sob, tadi tips and trick memilih pejantan tangguh. Makasih banyak ya udah ikutin Babang Tuil hari ini keliling dan berkenalan sama pejantan tangguh yang Farmer Farm. Jadi pejantan tangguh ini bukan hanya ada di lagu, tapi domba juga harus jadi pejantan yang tangguh nih. Biar apa? Biar anakan dan hasil keturunan-keturunannya juga jadi tangguh. Oke sob, selanjutnya kita mau bahas apa? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kita nanti ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Yang Farm Farm ke sobat kandang lainnya. Maju terus peternak Indonesia, bangga menjadi peternak Indonesia. Bye-bye.